Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang fungsi pada subbab komposisi dua fungsi dan fungsi inverse. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar untuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, menentukan komposisi fungsi dari dua fungsi, dan yang kedua, menentukan inverse suatu fungsi. Silakan kalian perhatikan pada slide yang telah Ibu tampilkan. Materi yang pertama kita yaitu aljabar fungsi. Dalam aljabar fungsi ini, kita akan membahas jumlah fungsi, selisih fungsi, perkalian, dan pembagian fungsi. Silakan kalian perhatikan definisi yang sudah Ibu tampilkan di layar. Di sana, untuk penjumlahan fungsi f ditambah fungsi g itu fx ditambah gx. Untuk pengurangannya, fx dikurang gx, perkaliannya fx dibagi gx, dan pembagian fungsi fx dibagi fungsi gx. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu fungsi komposisi. Silakan kalian perhatikan ilustrasi gambar pada layar. Jika x dimasukkan atau substitusikan ke mesin 1, maka dia akan keluar menjadi gx. Ketika dia masuk ke mesin kedua, maka akan keluar menjadi fungsi f gx. Nah, itulah yang disebut dengan komposisi fungsi. Dia menggabungkan dua atau lebih fungsi. Jadi, komposisi fungsi itu dilambangkan dengan bundaran kecil, itu bisa dibaca bundaran, komposisi, atau nokta. Jadi, f komposisi gx itu akan sama dengan f gx. Dari ilustrasi di atas, maka bisa kalian baca definisi dari fungsi komposisi itu sendiri, yaitu jika f komposisi gx itu sama dengan f gx. Dengan catatan, fungsi komposisi atau fungsi majemuk untuk f komposisi gx itu sama dengan f gx, seringkali disebut sebagai fungsi bersusun atau fungsi dari fungsi. Selanjutnya, mari kita lihat definisi untuk fungsi g komposisi fx. Jika g komposisi fx, maka g fx. Ini catatannya, jika yang pertama nilai fungsi komposisi f komposisi gx dan g komposisi fx untuk x sama dengan a ditentukan dengan aturan f komposisi ga itu sama dengan f ga dan g komposisi fa itu sama dengan g fa. Yang kedua, fungsi komposisi f komposisi gx dan g komposisi fx disebut fungsi komposisi diri, yaitu fungsi komposisi yang disusun dari dua buah fungsi yang sama. Selanjutnya, kita akan menentukan fungsi jika fungsi komposisi dan sebuah fungsi lainnya diketahui. Silakan kalian lihat ilustrasi pada tabel di layar. Jika yang diketahui fx dan gx, maka dapat ditentukan f komposisi gx dan g komposisi fx. Jika diketahui fx dan f komposisi gx, maka bisa ditentukan gx dan seterusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Jika diketahui fungsi komposisi f komposisi gx sama dengan min 2x plus 3 dan fungsi fx sama dengan 4x min 1, maka tentukan fungsi gx. Penyelesaiannya, f gx itu sama dengan f komposisi gx.
Fungsi fx sudah diketahui yaitu 4x min 1. Jadi x-nya kita ganti dengan gx. 4gx min 1 sama dengan min 2x plus 3. 4gx min 1-nya pindah ruas, maka akan menjadi min 2x plus 4. Gx sama dengan min 2x plus 4 dibagi 4. Sama dengan min setengah x plus 1. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat komposisi fungsi. Sifat-sifat operasi komposisi pada fungsi itu ada 3, yaitu yang pertama pada umumnya operasi komposisi data fungsi-fungsi tidak kumulatif. Yang kedua, operasi komposisi pada fungsi-fungsi bersifat asosiatif. Dan yang ketiga, dalam operasi komposisi fungsi-fungsi terdapat sebuah unsur identitas, yaitu fungsi identitas. Bisa kalian lihat pada slide yang sudah Ibu tampilkan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi fungsi inverse. Untuk pengertian fungsi inverse, silakan kalian perhatikan diagram pemetaan fungsi f dan fungsi inverse f pangkat min 1. Fungsi inverse itu dilambangkan dengan pangkat negatif 1. Pada diagram bisa kalian lihat seperti apa itu fungsi inverse. Fungsi inverse yaitu fungsi kebalikan. Dari diagram tadi, bisa kalian baca definisi dari inverse fungsi. Yaitu jika inverse dari suatu fungsi merupakan fungsi pula, maka inverse fungsi yang demikian disebut fungsi inverse. Suatu fungsi f a menuju b mempunyai fungsi inverse f pangkat min 1 b menuju a jika dan hanya jika f merupakan fungsi bijektif atau himpunan a dan himpunan b berada dalam koresponden 1-1. Materi selanjutnya yaitu menentukan rumus fungsi inverse. Untuk menentukan rumus fungsi inverse ini, silakan kalian lihat dan kalian baca dari definisi berikut. Contoh soal. Contoh soalnya selidiki apakah Gx sama dengan 2x plus 1 per x merupakan fungsi inverse bagi fx sama dengan 1 per x min 2. Penyelesaiannya, silakan kalian lihat pada slide di layar, maka akan menghasilkan fungsi Gx merupakan fungsi inverse dari fx. Contoh selanjutnya, tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 3x plus 6. Penyelesaiannya, y sama dengan fx sama dengan 3x plus 6. Maka x sama dengan 1 per 3 y min 6. Jadi akan dihasilkan fungsi inverse x itu sama dengan gx sama dengan 1 per 3 kali x min 6. Materi selanjutnya yaitu fungsi inverse dari suatu fungsi komposisi. Silakan kalian perhatikan diagram pada slide di layar. Berdasarkan gambar, jika f komposisi G inverse dapat dinyatakan sebagai komposisi dari f inverse x dan G inverse x. Dengan demikian, diperoleh hubungan f komposisi G inverse x sama dengan G inverse komposisi f inverse x. Begitupun sebaliknya. Demikian materi kita pada pertemuan hari ini. Tugas pada subbab komposisi dua fungsi dan fungsi inverse sudah Ibu kirimkan di classroom. Silahkan kalian buka dan kerjakan. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.